wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang arti atau pengertian, jenis, relasi, dan perubahan makna. Saya Farhana Diva selaku moderator dari kelompok 7 dan pemateri pertama. Yang kedua ada Maharsa Sabila sebagai pemateri kedua. Yang ketiga ada Ilham sebagai pemateri ketiga. Yang terakhir ada Muhammad Latif sebagai pemateri keempat. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari makna. Menurut Abdul Khair dalam bukunya Pengantar Semantik Bahasa Indonesia tahun 1994 berpendapat bahwa makna tidak bisa dipisahkan dari semantik. Makna sendiri itu suatu kebahasaan yang harus dianalisis dalam batas-batas atau unsur penting dalam situasi tertentu. Menurut Uli Wahyuni dan Rini Pujianti, makna itu merupakan maksud atau arti dari suatu kebahasaan maupun tulisan atau ujaran. Menurut pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa makna adalah suatu arti atau maksud dari suatu kebahasaan. Itu jenis-jenis makna. Menurut Muzayyanah, berdasarkan jenisnya, makna terbagi menjadi 7 bagian. Di antaranya makna leksikal, makna gramatikal, makna konstekstual, makna referensi, makna denotatif, makna kognitif, dan makna kognitif. Yang pertama ada makna leksikal. Menurut Fatimah, makna leksikal merupakan lambang kebahasaan tanpa melihat teks, sedangkan menurut Mansur 2001, makna leksikal adalah makna yang unsur-unsur bahasanya sebagai lambang benda, peristiwa, dan lainnya, dan juga sebagai makna yang sebenarnya atau makna yang sesuai dengan makna yang dianggap manusia. Contohnya leksem kuda memiliki makna leksikal sejenis binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai. Yang kedua, ada makna gramatikal. Menurut CR 2003, makna gramatikal atau bisa disebut juga makna fungsional memiliki arti makna yang baru ada kalau terjadi proses gramatikal. Proses gramatikal mencakup pengimbuhan, pengulangan, dan pemajemukan. Contohnya, proses afiksasi prefiks ber dengan dasar baju, maka melahirkan gramatikal mengenakan atau memakai baju. Terus proses komposisi, contoh kalimatnya adik menendang bola, maka melahirkan makna gramatikal pada leksem adik bermakna pelaku, pada leksem menendang bermakna aktif, dan pada leksem bola bermakna sasaran. Yang ketiga ada makna konstekstual. CR 2003 berpendapat bahwa makna konstekstual memiliki arti makna sebuah leksem atau kata yang berada dalam satu konteks dan berhubungan dengan situasi, yakni tempat, waktu, dan lingkungan. Contohnya seperti kata kaki pada kalimat berikut ini. Setelah berjalan kurang lebih 2 jam, Reno sampai di kaki Gunung Ciremai. Kalimat kedua, kaki Jihan terluka karena jatuh dari motor. Nah, kata kaki pada 2 kalimat tersebut memiliki makna yang berbeda. Yang keempat ada makna referensial. CR 2003 berpendapat bahwa makna referensial memiliki arti bahwa kata atau aksen disebut makna referensial kalau ada referensinya atau sumbernya. Contohnya seperti kuda merah dan gambar adalah kata-kata yang termasuk ke dalam makna referensial karena ada sumbernya di dunia nyata. 5. Ada makna denotatif. CR 2003 menjelaskan bahwa makna ini mempunyai arti makna yang asli atau makna asal yang dimiliki oleh sebuah kata. Misalnya, kata makan memiliki makna memasukkan sesuatu ke dalam mulut lalu dikunyah dan ditelan. Contoh lain pada kata istri dan bini memiliki makna denotasi yang sama, yaitu wanita yang mempunyai suami. Yang keenam, makna konotatif. Makna konotatif atau konotasi mengacu pada makna kias atau makna bukan sebenarnya. Maka
konotatif mengandung imajinasi, nilai rasa, dan dimaksudkan untuk menggugah rasa. Contohnya seperti kata kurus, ramping, dan krempeng. Ketiga kata tersebut secara denotatif memiliki makna yang sama, tetapi ketiganya memiliki konotasi yang tidak sama. Pada kata kurus memiliki konotasi yang netral, artinya memiliki nilai rasa yang mengenakan jika didengar. Sedangkan ramping berkonotasi yang lebih positif, artinya memiliki nilai rasa mengenakan dan orang akan senang jika dikatakan ramping. Sedangkan kata krempeng memiliki rasa mengenakan dan orang akan senang jika dikatakan ramping. Sedangkan kata krempeng memiliki konotasi yang negatif, artinya memiliki nilai rasa yang tidak mengenakan dan akan cenderung tidak suka jika dikatakan krempeng. Yang ketujuh, makna kognitif. Mansur berpendapat bahwa makna kognitif merupakan makna yang menunjukkan arti sebenarnya atau bukan kiasan ataupun perumpamaan. Contohnya adalah pohon yang memiliki makna batang dan daun dengan bentuk yang tinggi, besar, dan kokoh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang relasi makna. Abdul Khair pada bukunya di Linguistik Umum halaman 297 membahas relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat pada satuan bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Di sini, satuan bahasa di sini dapat berupa kata, frase, maupun kalimat. Dan relasi semantik itu dapat menyatakan kesamaan makna, pertentangan makna, kecakupan makna, kegandaan makna, ataupun kelebihan makna. Relasi tersebut terbagi atas 7 jenis, yang diantaranya 1. Sinonimi, yang diartikan sebagai persamaan makna. Contohnya ada pada kata betul dan benar. Yang kedua, pertentangan makna. Contohnya ada pada kata tinggi dan juga rendah. Yang ketiga, ada hiponimi, yang artinya ujaran yang maknanya tercakup. Contohnya terdapat pada kata ikan gurame, terdapat pada kata gurame dan juga ikan, yang dimana gurame itu termasuk ke dalam jenis ikan. Yang keempat, ada polisemi atau ujaran yang memiliki makna lebih dari satu. Contohnya ada pada kata kalimat Salsa menyukai mata pelajaran matematika. Mata di sini dapat diartikan sebagai pokok pelajaran. Sedangkan pada contoh lain, mata kiri Salsa bengkak, yang dimana kata mata pada kalimat ini memiliki makna sebenarnya atau leksial. Yang kelima, ada homonimi, yang diartikan sebagai dua buah kata yang maknanya kebetulan sama. Contohnya ada pada kata mengurus, yang memiliki makna mengatur dan mengecil atau badannya. Yang keenam, ada ambiguity atau kegandaan makna akibat tafsiran yang berbeda. Contohnya ada pada kata orang tua, yang memiliki makna ibu atau papa. Yang ketujuh, ada redundansi atau adanya kelebihan kata pada suatu ujaran. Contohnya ada pada kalimat Rara sedang memakai sepatu berwarna hitam, yang diredundansi atau dipersingkat menjadi Rara bersepatu hitam. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan makna. Perubahan makna dapat didefinisikan sebagai pergeseran makna yang pertama ke makna selanjutnya. Akibat dari perubahan waktu yang menyangkut pelemahan, pembatasan, penggantian, dan lain-lain, akibatnya timbul beberapa macam pergeseran makna seperti makna meluas, makna menyempit, makna perubahan total, makna penghalusan, dan makna penggerasan. Nah, dari beberapa macam makna yang baru saja saya sebutkan, yaitu makna meluas. Makna ini terjadi karena adanya perluasan akibat dari hubungan kata yang dahulu dengan kata yang sekarang. Contohnya kata saudara. Pada awalnya bermakna seperti seperut atau sekandungan. Lalu makna ini berubah menjadi siapa saja yang memiliki hubungan darah. Lalu yang kedua, makna menyempit. Makna ini terjadi karena adanya pembatasan makna, yaitu yang memiliki makna yang lebih terbatas dibandingkan sebelumnya. Contohnya seperti kata sarjana. Dulu bermakna berilmu, tetapi sekarang diperuntukkan untuk seseorang
yang berpendidikan tinggi. Lalu yang ketiga, makna perubahan total. Makna ini biasa disebut juga sebagai makna yang berubah total dari makna asalnya. Contohnya, seperti kata ceramah, yang dahulunya diartikan sebagai cerewet, namun sekarang maknanya berubah menjadi pidato atau uraian. Nah, lalu makna penghalusan kata. Nah, makna ini seperti merupakan makna yang mengalami perubahan, baik itu secara meluas, menyempit, ataupun perubahan total yang dihubungkan dengan makna yang halus. Contohnya, kata penjara yang dirubah menjadi lembaga permasyarakatan. Dan yang terakhir ada makna pengerasan kata. Makna ini seperti ini bisa muncul saat seseorang berkeinginan untuk mengganti kata yang maknanya halus atau biasanya menjadi kata yang bermakna kasar. Contohnya seperti kata menjebloskan yang dipakai untuk menggantikan kata memasukkan dalam istilah dalam penjara. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.